Para tokoh pondok pesantren yang tergabung dalam aliansi umat Islam di Garut, Jawa Barat menemukan 3.000 orang yang tergabung dalam komunitas LGBT di Garut. Mereka bahkan mendesak DPRD Garut agar mengambil regulasi lokal terkait temuan 3.000 warga Garut yang sudah tergabung dalam komunitas LGBT. Apalagi mereka kaum LGBT sudah tak malu mengumbar di media sosial terkait keberadaannya. Keresahan ini bahkan disampaikan para orang tua kepada para tokoh agama karena pergaulan LGBT di Garut seolah tak ada yang mengawasi. Tak hanya di Garut, di beberapa kota di Indonesia, komunitas LGBT pun terus berkembang pesat. Sementara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak ada kriminalisasi terhadap LGBT di KUHP. KUHP hanya mengatur terkait pelecehan seksual. Lantas bagaimanakah pemerintah dan masyarakat bisa memberikan pemahaman soal LGBT, aktivitas yang jelas dilarang dalam agama manapun? Tim TV One mengabarkan. Ya, ini udah benar mengkhawatirkan. Karena triggernya adalah Garut kan. Tapi tadi gambarnya itu yang fashion show sebelum Garut itu loh ibaratnya. Iya kan? Bahaya, dan sebenarnya atau Garut sudah ekspor ke yang sini dulu. Dan sebenarnya bahkan justru itu sudah menjadi suatu hal yang viral di beberapa media sosial. Jadi kemudian hal ini juga kita angkat ya. Kita juga sudah hadirkan beberapa narasumber di studio. Di samping saya ada Mas Muammar MK, pengamat gaya hidup. Nah, MK apa kabar? Alhamdulillah. Mantap, mantap. Sehat ya Mas ya. Tapi dia tadi interview sama kita kan, dia bilang gimana ini 3.000 ini. 3.000. Itu Indonesia lebih lagi tuh kata dia begitu. Nah, itu ya. Nanti kita Coba kulik. nanti kita kulik deh. Dan juga sudah terhubung bersama kami ada Kiai Haji Holil Nafis di Ketua MUI Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah. Assalamualaikum Pak Kiai. Sehat Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau langsung ke Pak Kiai dulu sebelum ke Muammar MK Pak Kiai. Pak Kiai, ini bagaimana Pak Kiai memandang hal ini dan jangan-jangan Pak Kiai pun juga menyadarinya tidak hanya dari berita Garut. Ketika Pak Kiai berada di sana, Pak Kiai juga banyak juga melihat ada indikasi-indikasi seperti ini, jangan-jangan Pak Kiai. Ya, kalau kita melihat pertama dari perilaku di tengah-tengah masyarakat bisa dilihat ya, orang yang laki-laki berlagak perempuan, bahkan perempuan berlagak laki-laki, sesama laki-lakinya mesra, sesama perempuan mesra, kan itu sudah dapat dilihat lah. Dan sekarang banyak sekali kita menemukan di tengah-tengah masyarakat kita, dan seakan-akan nggak malu-malu. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah kita mendengar beberapa cuitan, beberapa berita yang itu tidak menunjukkan bahwa kita menolak terhadap LGBT. Di samping juga ada desain dari luar yang ingin memaksakan bahkan untuk dilegalkan. Atau minimal kita tanpa peduli lah kepada orang-orang yang telah melakukan penyimpangan dalam perilakunya. Kami ingin melakukan perilakunya, karena kalau orientasi dan barangkali pikiran itu mungkin karena penyakit. Jadi cara kita menyikapi dan menyayangi mereka bukan dibiarkan mereka dalam kesalahan, bukan dibiarkan dalam kekeliruan, tetapi kita luruskan kepada jalan yang benar. Laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Kita sering menyebutnya adalah pendidikan sex identity ya, sex identitas, sehingga jelas mana laki-laki mana yang perempuan. Meskipun dalam Islam juga menyebut dengan khunsa ya, ada khunsa muskil, ada orang yang memang dia berperilaku laki-laki seperti perempuan itu memang punya kelamin ganda, dan itu di dalam Islam tidak berarti ditolerir, dibiarkan, tetapi mereka diidentifikasi gendernya kepada mana yang lebih dominan. Nah, kalau sekarang karena sudah teknologi dan ilmu kedokteran sudah cukup dan juga kita sudah mendalami ilmu psikologi, maka kita bisa mengidentifikasi orang-orang mana yang memang laki-laki kemudian kemayu menjadi perempuan dan orientasi seksualnya kepada sesama jenis, dan mana yang juga yang perempuan yang berperilaku sebagaimana perempuan yang bertampak seperti maskulin dan bahkan mencari pasangan pada perempuan. Oleh karena itu kita bisa mengidentifikasi dari masing-masing orang yang punya kecenderungan kelainan ini. Saya menyebut kelainan ya, bukan itu adalah bagian kenormalan yang harus kita obati. Cara kita menyayangi mereka bukan dibiarkan, bahkan barangkali dianggap legal. Ya, kita maafkan umpamanya mereka dengan segala kesalahan, iya, atau kita lindungi mereka sebagai warga negara. Iya, tetapi penyimpangannya, perilakunya tidak bisa kita mentolerir karena kita punya asas Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa,
Dan kita punya undang-undang perkawinan yang itu menyebutkan tentang laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin lain selain laki-laki dan perempuan itu. Ya, Pak Kiai, kalau gitu saya langsung mau ke Mas Muammar MK. Mas MK, kalau Anda melihat berangkat dari Garut kemarin, ada 3.000 dalam sebuah komunitas. Saya mau tambahkan data lagi, boleh nggak? Boleh, silahkan. Ini di 2019 juga ada pemberitaan ya, polisi ungkap komunitas LGBT di Bekasi, 4.000 pria diantaranya homoseksual. Bahkan tahun 2020 juga kalau gitu saya tambahkan, ini ada 5.700 yang kemudian tergabung dalam sebuah komunitas di wilayah Depok. Ya, berangkat dari data-data ini, memang sebegitu mengkhawatirkan atau mungkin ada punya temuan lain di lapangan? Sebenarnya gini, kalau kita bicaranya dari data, memang tidak ada misalnya data yang memang kita bisa bilang valid gitu ya, 100% valid. Jadi data itu pada akhirnya hanya mengerucut pada perkiraan-perkiraan gitu. Misalnya pada kasus Garut gitu, 3.000 itu angka dari mana misalnya, kan gitu, kan itu perlu penelitian dan itu bukan kok sembarang penelitian gitu ya, perlu survei, kalau itu memang ada lembaga survei gitu kan. Pernah ada lembaga survei tapi kasusnya bukan Garut misalnya gitu, atau tadi ada kasus Bekasi, ada kasus Depok. Ada Depok dan sebagainya. Tapi lepas dari soal data, acuannya itu memang dari dulu memang tidak pernah tidak pernah terupdate secara konsisten gitu. Data sampai sekarang misalnya yang muncul adalah berapa sih misalnya jumlah LGBT yang ada di Indonesia gitu misalnya. Ada beberapa teori lah. Teori yang paling sering dipakai itu misalnya ada 2 gitu. Ada yang memang aja cara perhitungan pakai logika 10%, based on dari cara survei yang ada udah diterbitkan caranya survei seperti apa. Ada yang memakai perbandingan 1%. Nah, dari hitungan-hitungan itu kemudian misalnya data 2012 itu menunjukkan, itu juga saya tulis di buku Jakarta Undercover 2, itu misalnya ada sekitar LGBT itu ada sekitar 1 juta sekian gitu misalnya gitu. Nah, apakah di 2012? 2012. Nah, data itu penelitian ya, Kak? Iya, penelitian. Tapi itu juga diamini dari data Depkes kan gitu. Nah, itu data sejauh itu gitu loh. Apalagi sekarang kan eranya udah beda banget nih. Apalagi sekarang media sosial sudah menjadi TV bagi semua setiap orang tadi punya kita TV. lihat di layar kaca. Nah, kita nggak pernah melihat hal seperti itu dahulu ya. Nah, datanya nggak terupdate gitu loh. Jadi data yang sekian lama itu nggak terupdate gitu. Itu yang kemudian memang menjadi pertanyaan besar. Jangan-jangan gitu kan? Jangan-jangan lebih dari itu gitu. Dan eksistensi mereka kayak udah lebih vulgar sekarang mungkin gitu. Nah, ini justru menurut saya adalah yang saya tidak pernah ada masalah dengan LGBT gitu ya. Tapi yang menjadi masalah buat saya adalah ketika kemudian itu menjadi semacam campaign gitu. Orang mengkampanyekan, orang propaganda. Itu yang saya nggak setuju gitu, nggak tolak mentah-mentah gitu. Nah, secara nggak sadar sebenarnya. Kalau Pak Kiai tadi kita tangkap menyatakan dibimbing gitu kan ya. Agar bertaubat dan lain sebagainya. Secara nggak sadar kan sebenarnya karena mereka sekarang punya TV sendiri ya, media sosial gitu. Itu kan jadi punya media sendiri. Punya media sendiri. Jadi mereka bebas membuat konten apapun gitu. Entah itu dengan kesadaran atau nggak sadar. Misalnya kita melihat lah, itu yang kalau di media sosial ya gitu ya. Awalnya mungkin tidak konten, tapi kalau kita melihat di beberapa kehidupan nyata lah gitu, di pergaulan malam misalnya ya, dari klub, dari mana gitu. Itu misalnya kalau dari klub malam aja udah ada kebagi-bagi kan gitu. Oh, tempat ini misalnya sangat identik dengan para lesbiannya gitu. Tempat ini identik dengan, bahkan sekarang misalnya ada beberapa tempat yang misalnya gay night itu sudah ada hari-harinya sendiri, lesbian night hari-harinya sendiri. Terus kemudian sekarang mereka masuk dalam wilayah LGBT itu dalam hari-hari tertentu mereka kemudian ketemu gitu di tempat yang sama gitu. Dan secara perilaku juga menunjukkan kemesraan sudah hal yang biasa gitu ya? Seperti itu. Nah, so far itu mungkin buat saya tidak masalah, tapi kemudian kalau itu kemudian dieksposur gitu, diupload lah di media sosial gitu, jadi gitu. Masalah ya, Kak. Itu yang kemudian menjadi masalah gitu. Oke. Nah, ini menarik, kita akan lanjutkan nanti usai jeda ya, Pak Kiai dan juga Mas MK, saat lagi untuk Anda. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin kembali lagi ke Pak Kiai Haji Holil Nafis. Pak Kiai, kalau kita mau menyandangkan unsur haram, nah begitu ya. Nah, dalam konteks LGBT ini Pak Kiai, mohon pencerahan dari Pak Kiai, Pak. Iya, karena pada sebagian ulama berpendapat berdasarkan dari
bagaimana tindakan para sahabat pada LGBT dan peristiwa pada zaman Nabi Lut, maka menganggap bahwa LGBT itu lebih berat dosanya daripada berzina. Kalau kita mengakomodir dari hukum Islam sebagai sumber hukum nasional, selain hukum barat dan hukum adat adalah hukum Islam, maka cara menyerapnya pun jangan setengah-setengah, diserapnya pun juga secara utuh. Nah, KUHP yang disahkan baru-baru ini itu masih belum memuat tentang pasal LGBT ini, baru pasal perzinahan, dan lumayan lebih baik ya daripada yang lalu dianggap perzinahan kalau orang yang punya pasangan dan diadukan hanya orang yang punya pasangan. Sekarang sudah bisa diadukan oleh pasangannya atau oleh orang tuanya, meskipun hukumannya tidak berat ya dibanding kalau itu diserap dari hukuman Islam, dan hukumannya sama mungkin antara yang muhson dan ghairu muhson, antara orang yang punya pasangan dan yang tidak punya pasangan. Kemudian LGBT itu tidak muncul. Benar rumahnya Pak Mahfud, saya pernah bareng dengan beliau dan diskusi di perjalanan kemarin ketika ke India awal bulan lalu, akhir bulan lalu maksud saya, kami ke India. Di tengah perjalanan berdiskusi dengan beliau, memang tidak masuk di dalam KUHP ini, tetapi masuk di dalam pencabulan. Di sini sudah agak meningkat ya. Ini kan proses taknino syariah, mengundang-undangkan syariah, di mana orang yang melakukan pencabulan itu bisa kepada lain jenis, juga bisa sama jenis gitu ya. Hanya saja tidak diatur di sini berkenaan LGBT. Bagaimana ketika umpamanya orang melakukan hubungan sejenis, dan di dalam Islam itu adalah sangat dikutuk gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan, ulama ini khilafi ya, perbedaan pendapat ulama bahwa hubungan sesama jenis itu adalah lebih besar dosanya, bahkan hukumannya lebih berat, bahkan sampai dibunuh ya untuk orang yang melaksanakan LGBT ini. Oleh karena itu, untuk memastikan kehariman kita, ada yang sifatnya dakwah kultural, melalui kita himbauan seperti para ulama di Garut, kita menyampaikan tausiah, menyampaikan hukum, dan juga memberikan nasihat kepada masyarakat. Ini tidak cukup, karena kita perlu yang munazom, yang diatur secara sistem. Diatur secara sistem apa? Mengundang-undangkan di dalam proses kita sebagai bangsa dan bernegara. Itu legal gitu. Jadi mungkin ke depan perlu direncanakan undang-undang khusus bagaimana cara melarang tentang LGBT di Indonesia ini. Oke, Oke, iya. Terima baik. kasih Pak Kiai. Ini Pak Kiai juga kita dapat info Pak Kiai ada kegiatan pagi ini ya Pak Kiai. Ya, kita berterima kasih atas waktu disempatkan. Sudah disempatkan, terima kasih untuk banyak juga Pak Kiai. mengingatkan kami Pak Kiai. Semoga lancar Terima kasih. urusannya dan juga sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Terima Kiai. kasih Pak Kiai. Assalamualaikum. Salam sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kalau gitu Mas MK tadi sampaikan juga. Jadi sebenarnya dari penelitian Anda ya, sejauh ini, sejauh Penelitian apa sih Anda. kemudian aktivitas mereka hingga kemudian dikatakan mengkhawatirkan? Sebenarnya kalau dari hasil jalan-jalan dan penelitian dan masuk ke wilayah mereka sih, saya mengenal baik misalnya salah satu yang saya berteman baik dengan teman-teman dari Gaya Nusantara. Bahkan waktu Jakarta Undercover yang pertama itu yang kasih pengantar buku Jakarta Undercover itu adalah Pak Dede Utomo gitu. Saya sudah dapat info banyak soal tentang LGBT ini ya, kebanyakan dari mereka gitu, diskusi dengan mereka gitu. Itu tapi dulu ya, kan sekarang wilayahnya udah agak beda gitu. Jadi dulu mereka kemudian memang aktivitasnya mengarah pada hal-hal yang sangat positif karena ada pentas, ada penyuluhan HIV/AIDS dan seterusnya gitu. Nah, tapi seiring dengan era yang sekarang udah serba digital gini, kemudian memang Jadi bergeser gitu Mas Anda ya gitu. Bergeser itu gini, kita kan mengarahnya pada perilaku kan. Kalau orientasi kan ya sudah kan gitu. Kalau orang orientasinya memang dia LGBT, ya ke sana. Tapi kemudian apakah kemudian perilakunya meresahkan apa tidak? Perilakunya melanggar hukum apa tidak? Pada akhirnya kan gitu yang harus dinilai gitu. Bahkan kalau kita bicara pasal-pasal yang ada di KUHP, kan tidak pernah secara eksplisit itu menyebut soal LGBT kan gitu. Yang lama bahkan yang baru kan gitu. Itu hanya soal perbuatan yang pencabulan sesama kelamin dan ya itu yang kemudian memang bisa dipidana gitu. Nah, ini mungkin menjadi PR kalau kemudian tadi bahwa ini harus dirumuskan kembali bagaimana kemudian apakah misalnya perilaku-perilaku yang memang sudah kemudian itu bersifat misalnya
propaganda, kemudian sifatnya kemudian yang mengarah ke pelecehan seksual dan seterusnya. Itu yang atau mungkin beberapa waktu rame itu kan, misalnya para gay bikin pesta seks, pesta. misalnya gitu, Iya. Itu kan hal-hal yang memang secara perilaku ya sudah Itu memang harus ada tindakan harus pidananya. pidana gitu kan gitu. Bahkan itu terjadi nggak sekali dua kali kan gitu. Itu tidak hanya kampanye loh itu. Mulai dari mana mereka berpromosi, semua kan ada di sana ada sebagai sebuah campaign gitu. Sudah danger ya kalau menurut Anda? Danger kalau secara kan mereka kan kalau secara mereka yang memang kemudian berkampanye gitu ya, pegiat Terang-terangan. gitu, terang-terangan sih enggak sih. Oke. Semua Tapi dari masih segi jumlah? dalam batas bahwa ini bersifat yang sifatnya door to door gitu loh, masih door to door gitu loh. Iya. Artinya di beberapa wilayah kemudian ekspektasi mereka banyak karena memang misalnya kita ngomong yang paling gampang lah di tempat-tempat malam lah ya gitu ya, itu kan ya santai aja, mereka kan dibolehin masuk juga gitu. Bahkan kalau kita bisa identifikasi dengan dari cara berpakaian gitu kan, mereka kan juga diterima dengan sangat baik. Bahkan kalau kita bicara lebih jauh lagi kan, tadi yang saya bilang di beberapa tempat yang memang khusus buat mereka, ya mereka bebas berekspresi gitu. Iya. Dan tapi sebenarnya yang dikhawatirkan adalah itu ya, bagaimana kemudian kalau kemudian mereka justru mengajak atau campaign. Ya itu yang kemudian dari Jadi bertindak masalah kepada perilakunya itu. buat yang saya itu jadi masalah ya. kalau Oke. campaign gitu. Iya, terima kasih Kalau- banyak. Terima kasih banyak Mas Thank Muhammad Eka you. atas waktunya sudah bersempat hadir langsung studio menjelaskan juga hasil jalan-jalannya selama ini. Iyalah, orang Jakarta Jakun itu udah sampai 4 episode loh, luar biasa loh. Jakarta Undercover. Rekan kita satu Buku ini. keempat ya. Kita tunggu yang kelima. Siap. Terima kasih, thank you. banyak, Thank Mas. you. Enggak, Salam sehat.